Brugdoferi. Atau kalau di soal kita di UKMPPD itu biasanya karena naik kendaraan tapi nggak pakai helm, jadi kena dingin, kena angin, atau tidur dengan jendela terbuka pakai kipas angin, besok paginya tiba-tiba sudut mulutnya jatuh. Nah itu biasanya tipikal soal di UKDI-nya. Jadi bisa aja nanti triggernya viral infection atau bacterial infection, atau bisa juga karena dingin tadi atau paparan angin tadi. Nah sekarang Bell's palsy ini itu kan kerusakan pada nervus 7. Nah nervus 7 itu dia ada dua tipe, ada tipe sentral, ada tipe perifer. Nah kita harus lihat apa sih perbedaan antara nervus 7 tipe sentral sama nervus 7 tipe perifer. Nah kalau kita lihat di sini, kita perhatiin di sini, nervus 7. Nah lihat ini, nervus 7 itu kan untuk mempersarafi wajah ya, facialis. Kita lihat facialisnya aja, ke wajahnya aja. Jadi ada dahi, kemudian pipi, sudut mulut. Nah dahi itu warna ungu, sudut mulut itu ada warna hijau. Nah sekarang kalau kita lihat di sini, dia nanti dari otak ya, dari korteks cerebri akan turun, menyilang, kemudian ke nukleusnya. Nah, kemudian mempersarafi dari korteks cerebri menyilang, kemudian ke nukleusnya, kemudian dia nanti akan mempersarafi daerah dahi, kemudian sudut bibir. Cuma kalau kita perhatiin lagi di sini, ternyata untuk daerah dahi itu dipersarafi secara bilateral. Artinya kiri kanan, korteks cerebri kiri, korteks cerebri kanan sama-sama mempersarafi dahi. Tuh, itu untuk persarafannya. Nah, sehingga sekarang kalau ada lesi di daerah sentral di sini, anggaplah di korteks cerebri sebelah ini, ternyata ada lesi, ada stroke misal. Nah, itu nanti pasti bakal menghambat impuls menuju dahi sama sudut bibir, tapi dari satu korteks cerebri ini. Akibatnya apa nanti? Bakal terjadi kelumpuhan pada sudut bibir. Tapi dahi itu masih bisa dikerutkan. Kenapa masih bisa? Karena tadi dahi dipersarafi secara bilateral. Jadi kalau dia lesinya sentral, maka yang akan turun atau yang jatuh itu adalah sudut bibirnya saja. Sedangkan untuk dahinya, karena dia persarafannya bilateral, dia masih bisa dikerutkan. Itu untuk lesi yang sentral. Jadi pada lesi sentral, yang jatuh itu cuma sudut bibirnya aja. Dahinya masih bisa dikerutin. Karena dahi itu persarafannya secara bilateral. Sedangkan kalau untuk tipe perifer, kalau perifer, nah lihat ini lesinya di daerah perifer, jadi setelah nukleus ada lesi. Nah, kalau perifer, nah ini mau dia bilateral, mau dia unilateral, dia kan udah terkat di sini. Nah, sehingga pada cedera nervus 7 tipe perifer, baik dahi maupun sudut bibir itu sama-sama tidak dapat digerakin. Jadi sama-sama jatuh. Nah, itu berarti dia ke arah nervus 7 perifer. Dan penyebab tersering dari cedera nervus 7 perifer ini adalah si Bell's palsy. Jadi kalau dapat pasien dahinya jatuh atau datar tidak bisa dikerutkan, kemudian sudut bibirnya jatuh, maka kemungkinan besar dia adalah Bell's palsy. Nah nanti gejala klinisnya, kalau kelopak mata jatuh, lipatan nasuk labial hilang, mulutnya jatuh. Kemudian kalau untuk otonomnya 7 itu juga untuk mata ya, lakrimasi dan mulut kering, mata dan mulut kering. Kemudian nanti terdapat hipersensitivitas terhadap suara. Jadi si nervus 7 itu ternyata juga mempersarafi otot-otot tulang-tulang pendengaran. Jadi untuk menahan agar tulang-tulang pendengaran itu jangan terlalu kuat getarannya. Nah, jadi kalau dia rusak nanti dia jadi gampang bergetar tulang-tulangnya tadi, sehingga kita jadi hipersensitif terhadap suara keras. Kemudian dia juga ke lidah ya, ke lidah kasih sensorium pada 2/3 arterial lidah. Tapi biasanya kalau di soal adalah dia lebih ke arah sini deskripsi. Tata laksana prednison 60 mg per hari selama 6 hari dan tapering off 4 hari, jadi total pengobatan 10 hari. Lalu kalau kita curiga itu karena herpes simplex, bisa ditambahkan aciclovir 5x400. Kalau kita curiga itu akibat varicella zoster, bisa ditambahkan aciclovir 5x800. Itu untuk Bell's palsy. Ada pertanyaan sampai sini untuk Bell's palsy?